Saya Arya Sinulinga, inilah produk BUMN terbaik selama sepekan yang dirangkum dalam BUMN Flash News. Mari kita lihat dan saksikan bersama. Sebelum masuk ke 7 produk BUMN, mari kita saksikan bersama 3 berita dari Kementerian BUMN. Berita pertama dari Kementerian BUMN, Indonesia kembali kedatangan tambahan 8 juta vaksin dalam bentuk bahan baku atau bulk yang diproduksi Sinovac Biotech Limited. Dengan ini, total jumlah vaksin yang telah diterima Indonesia adalah 3 juta dosis vaksin yang siap pakai produk Sinovac, 6,41 juta dosis vaksin siap pakai AstraZeneca, 1 juta dosis vaksin siap pakai Sinopharm, serta dalam bentuk bahan baku atau bulk sebanyak 81,5 juta dosis vaksin produksi Sinovac yang setelah diolah oleh Bio Farma akan menjadi 65,5 juta dosis siap pakai. Sehingga untuk total keseluruhan terdapat 75,9 juta dosis vaksin dalam bentuk siap pakai. Pemerintah terus mengupayakan kecukupan vaksin baik yang berasal dari kerjasama bilateral dan multilateral serta upaya pengembangan produksi vaksin dalam negeri melalui kerjasama dengan beberapa lembaga penelitian dan universitas. Berita kedua dari Kementerian BUMN, pemerintah terus melakukan terobosan untuk bisa memproduksi vaksin COVID-19 di dalam negeri. Selain pengembangan vaksin merah putih, Indonesia melakukan terobosan melalui vaksin BUMN. Vaksin ini dikembangkan Bio Farma bersama dengan Baylor College of Medicine Amerika Serikat dan sudah masuk di daftar kandidat vaksin yang dirilis oleh WHO. Untuk penggunaannya, vaksin BUMN masih membutuhkan waktu untuk dapat digunakan, sama seperti vaksin merah putih yang saat ini masih dalam proses. Tentunya, kita semua berharap pengembangannya akan berhasil, baik vaksin merah putih maupun vaksin BUMN. Berita ketiga dari Kementerian BUMN, Menteri BUMN mengeluarkan aturan terbaru mengenai kerjasama antar perusahaan BUMN yang mulai berlaku per 27 April 2021 yang lalu. Aturan ini dilandasi asas transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemanfaatan, dan kewajaran, serta sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam aturan tersebut tercantum bahwa kerjasama antar BUMN dilakukan untuk jangka waktu tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian dan tidak diperkenankan melakukan kerjasama tanpa batas waktu, kecuali untuk kerjasama dalam bentuk joint venture company. Nantinya, kerjasama BUMN terbatas hanya pada sesama induk BUMN, antar anak BUMN, antar perusahaan afiliasi BUMN, dan dengan lembaga pengelola investasi. Mekanismenya melalui penunjukan langsung atau kerjasama langsung dengan membandingkan paling sedikit 2 BUMN, anak perusahaan dan perusahaan afiliasi BUMN. Sekarang kita masuk kepada produk pertama BUMN. Produk pertama BUMN datang dari Telkomsel, anak perusahaan Telkom, luncurkan layanan 5G di Indonesia. Pada tahap awal, layanannya akan tersedia di beberapa wilayah, khususnya di daerah residensial seperti Alam Sutera, BSD, Kelapa Gading, PIK, Pondok Indah, dan Widya Chandra untuk di Jakarta. Telkomsel juga akan menyediakan 5G secara bertahap ke kota-kota lainnya seperti Batam, Medan, Solo, Bandung, Surabaya, Makassar, dan Denpasar. Layanan 5G ini diharapkan dapat menumbuhkan talenta digital dan digitalpreneur di Indonesia sekaligus membuat competitiveness Indonesia semakin baik. Kehadiran 5G ini tidak menghilangkan layanan 4G karena dengan kehadiran teknologi ini Indonesia mulai menjalankan rollout simultaneous operations untuk 4G dan 5G. Produk kedua BUMN datang dari PT Semen Indonesia yang meluncurkan semen hidraulis tipe High Early pertama di Indonesia dengan merek Power Pro dan sudah bersertifikat SNI. Kehadiran semen ini semakin memperbanyak portofolio produk semen curah yang dimiliki SIG di pasaran, sehingga konsumen dapat lebih leluasa untuk memilih produk sesuai dengan kebutuhannya. Power Pro memiliki keunggulan pada fitur kuat tekan awal, waktu pengikat awal, workability yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan juga ekonomis. Semen ini dapat digunakan untuk berbagai konstruksi bangunan gedung, infrastruktur seperti pembuatan beton cor maupun beton pracetak. Semen ini juga diproduksi dengan formula ramah lingkungan, serta mengantungi predikat Green Product dengan rating Gold dari Green Product Council di Indonesia. Produk ketiga BUMN datang dari PT Krakatau Steel.
PT KS luncurkan produk hilir baja ringan terbaru, yaitu floor deck atau bond deck, yang bertujuan untuk meningkatkan penyerapan produk CRC Krakatau Steel yang dapat membantu meningkatkan volume penjualan dan utilitas pabrikan dalam negeri. Pengembangan produk ini bekerjasama dengan mitra strategis, yaitu PT Tumbak Mas Inti Mulia dan PT Hamasa Steel Center. Fungsi dari produk baja hilir floor deck ini adalah sebagai bahan penyangga pada lantai cor dan juga memperkuat lapisan cor. Keunggulan produk ini diantaranya adalah pemasangannya mudah dan cepat, mudah dipindahkan dan ringan, biaya yang relatif lebih ekonomis, serta berat dak yang lebih ringan karena mengurangi penggunaan beton. Produk keempat dari BUMN datang dari Bank BTN bekerjasama dengan PT Adi Persada Property atau PT APP, menawarkan program kepemilikan apartemen melalui KPA Juara. Program ini merupakan program subsidi bunga kredit sebesar 3% oleh properti developer untuk mempermudah pemilikan hunian, dan masyarakat dapat mengangsur KPA Bank BTN dengan suku bunga yang rendah 3,99% fix setahun. Program ini juga memberikan berbagai kemudahan seperti pembebasan biaya provisi, administrasi, dan appraisal. Selain itu, konsumen yang memenuhi syarat akan diberi kesempatan untuk libur bayar angsuran pokok selama 2 tahun. Karena KPA Juara merupakan program bundling dengan KPA Zero yang diluncurkan oleh BTN sebelumnya. Produk kelima BUMN datang dari Pindad. Tank Boat Antasena buatan Pindad telah lolos menjalani serangkaian uji senjata dan jelajah laut. Rangkaian tes ini dilakukan untuk melihat kemampuan dan kelayakan tank boat yang nantinya akan digunakan TNI Angkatan Laut. Serangkaian uji diawali dengan sea trial dari dermaga Banyuwangi ke perairan Paiton, Jawa Timur. Tank boat kemudian melaksanakan firing test menggunakan senjata utama Canon 30 mm di lapangan tembak TNI Angkatan Laut Paiton. Tank boat yang dapat mengangkut 60 orang personil dan 5 orang kru ini memiliki kecepatan maksimum 40 knot dengan daya jelajah hingga 600 nautical mile, serta senjata utama RCWS Canon kaliber 30 mm dan 2 senapan mesin 12,7 mm. Produk 6 dari BUMN datang dari PLN melalui anak usahanya PT Indonesia Comnet Plus atau Icon Plus. Luncurkan layanan fixed broadband internet bernama IconNet yang dapat diakses melalui aplikasi PLN Mobile. IconNet akan dipasang berbarengan dengan jaringan listrik PLN di seluruh pelosok negeri sehingga PLN dapat memberikan layanan yang handal, terjangkau, dan tanpa batas. Melalui luasnya jangkauan IconNet, PLN yakin dapat bersaing dengan kompetitor penyedia layanan internet lainnya di Indonesia. Produk ketujuh BUMN datang dari Bank Syariah Indonesia atau BSI. BSI luncurkan pembiayaan perumahan yang namanya BSI Gria Si Muda untuk sasaran milenial dengan target penyaluran pada tahap awal sebesar 500 miliar rupiah. Produk pembiayaan perumahan ini menjadi komitmen BSI yang kehadirannya diharapkan mampu menarik minat generasi milenial sebagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo. BSI Gria Si Muda dapat diakses melalui sosial media dan website resmi BSI, bankbsi.co.id, dan website rumahimpian.id. Pada website tersebut, para milenial dapat mengetahui secara langsung persetujuan secara prinsip pengajuan pembiayaannya, sekaligus dapat mengatur sendiri besaran cicilannya melalui kalkulator simulasi angsuran, serta dapat memilih langsung rumah yang akan dibeli. Demikianlah produk BUMN terbaik minggu ini. Semoga minggu depan makin banyak produk dan layanan BUMN yang terbaik untuk melayani negara dan masyarakat Indonesia.